Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tutorial Nahwu Al-Fahmu 2. Kali ini kita membahas tentang bab 6, yaitu taukid fi'il. Berarti ini cara menaukidkan di dalam fi'il ya, fi'il mudhari dan fi'il amr nanti kita akan bahas. Nah, tentu caranya adalah dimasuki dengan huruf nun. Nah, nun taukid adalah nun yang masuk ke fi'il yang berfungsi untuk menguatkan atau menegaskan makna. Dan nun taukid ini ada dua macam. Yang pertama nun taukid tsaqilah atau berat, bentuknya bertasydid dan dia berharokat fathah. Kemudian mabninya dengan fathah, contoh la yashrabanna ahadukum qa'iman. Yang kedua nun taukid khafifah atau ringan, bentuknya berharokat sukun, mabninya tentu dengan sukun, contoh ta'allaman shaghiran wa'mal bihi kabiran. Kemudian hukum taukid. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan taukid. Yang pertama, fi'il madi tidak ditaukidkan dengan nun taukid. Maka nun taukid ini hanya masuk ke dalam fi'il mudhari dan fi'il amr. Maka tidak pernah ada dhahaba sama menjadi dhahabanna, jalasa jalasanna, akala menjadi akalanna. Tidak pernah masuk nun taukid itu ke dalam fi'il madi. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari wajib taukidnya jika menjadi jawab qasam, dengan syarat fi'il mudhari dan lam qasam tidak terputus. Yang kedua, mustaqbal waktunya, yaitu yang akan datang. Yang ketiga, bentuknya positif, artinya tidak ada huruf nafi. Kita berikan contoh. Yang pertama, wa haqqika la akhduman nal watona, demi hakmu saya akan melayani negara. Wallahi la aqumanna biwajibi, demi Allah aku akan melaksanakan kewajibanku. Tallahi la usaidannaka, demi Allah aku akan membantumu. Nah, ketiga contoh ini memenuhi tiga syarat di atas. Kalau kita lihat, yang pertama, lam qasamnya tidak terputus ya, fi'il mudhari dan lam qasamnya tidak terputus. La akhdumanna, la aqumanna, la usaidanna, begitu. Kemudian waktunya mustaqbal, semuanya menggunakan fi'il mudhari dan tidak ada kata-kata al-an gitu. Kemudian yang ketiga, bentuknya positif, artinya tidak ada huruf nafi di situ, tidak ada huruf negatif ya. Kemudian jika tidak memenuhi syarat di atas, maka tentu taukidnya dilarang. Kita ambil contoh dari sebelah kanan, wa haqqika la saufa akhdumanna al-watona. Lafaz akhdumanna dicoret, kenapa? Karena la kemudian ternyata disusupi lafaz saufa di tengah-tengahnya, la saufa akhdumanna. Maka alasannya ini tidak boleh ditaukid karena fi'il dan lam qasam terpisah. Ini huruf lam, kemudian akhdumanna ini jadi fi'il mudhari dan huruf lamnya terpisah dengan lafaz saufa. Maka ini tidak boleh ditaukid. Maka seharusnya bagaimana? Seharusnya ya tidak ditaukidkan, maka menjadi wa haqqika la saufa akhdumu al-watona, akhdumu. Contoh yang kedua, wallahi la aqumanna biwajibi al-an. Ini juga walaupun ini sudah nyambung, sudah fi'il mudhari dengan lam qasam ini nyambung, tetapi ternyata di sini ada lafaz al-an, sekarang. Nah, berarti alasan tidak boleh ditaukid karena memang bukan waktu mustaqbal yang akan datang. Maka seharusnya la aqumanna diganti menjadi fi'il mudhari biasa, menjadi wallahi la aqumu biwajibi al-an. Yang ketiga, tallahi la usaidunnaka, la usaidunnaka. Di sini juga usaidunnaka tidak diperbolehkan karena memang di sini ada huruf nafi, yaitu la, karena bentuknya negatif ya. Maka bagaimana? Maka tallahi la usaiduka, begitu. Jadi tanpa taukid. Adapun ini warna merah, sekali lagi ini karena ada kesalahan tulisan pada buku Fahmu 2, maka bagi yang memiliki buku Fahmu 2 agar diperbaiki. Kelebihan alif saat itu penulisannya. Kemudian ketiga, fi'il mudhari boleh ditaukidkan jika diawali dengan in syarti ya, yang diidghamkan dengan ma. Jadi digabung menjadi imma gitu. Contohnya jadi boleh dengan taukid, boleh juga tidak dengan taukid. Kalau tadi yang di pertama kita bahas itu kan wajib. Nah, kalau sekarang boleh ditaukidkan, boleh tidak. Kalau tanpa taukid, imma tusafir tata'allam. Kemudian kalau dengan taukid, maka tusafirnya ditaukidkan, imma tusafironna tata'allam. Lafaz tusafironna ditaukidkan. Kemudian maka kalau seandainya imanya tidak pakai ma, contoh in saja, in tusafironna tata'allam, maka ini dilarang taukid ya, begitu. Kemudian yang kedua,
diawali huruf tolab, yaitu permintaan atau tuntutan. Di antaranya adalah huruf lam, huruf amr ya, huruf amr. Contoh liyarham gitu. Ini kalau tanpa taukid liyarham al miskina. Kalau dengan taukid liyarhamanna al miskin al miskina. Dilarang taukid yarhamanna al miskina. Nah, ini tanpa ada apa-apa kemudian ditaukidkan, maka ini pun tidak boleh begitu. Kemudian kalau nahi dimasuki huruf tolab, salah satunya adalah huruf nahi. La tashrab qa'iman, yang tanpa taukid, dengan taukidnya la tashrabanna qa'iman. Kemudian dilarang taukid tashrabanna qa'iman gitu, tidak boleh. Kemudian dimasuki kata tanya hal tadhabu atau hal tadhabanna, maka kalau tidak dimasuki kata tanya tadhabanna begitu saja, maka itu pun dilarang taukid. Kemudian fi'il mudhari dilarang taukidnya dalam dua hal. Yang pertama, jika menjadi jawab qasam tetapi tidak memenuhi 3 syarat di atas, tadi sudah dijelaskan. Yang pertama yang fi'il mudhari yang wajib qasam gitu. Kemudian contohnya sudah ada di atas. Yang kedua, jika tidak memenuhi, kita matikan dulu. Baik. Jika tidak memenuhi syarat ketika taukid dibolehkan. Nah, ini karena tidak memenuhi syarat ketika dibolehkan, maka ini pun dilarang taukid. Contohnya sudah ada di sini. Kemudian fi'il amr boleh ditaukidkan dan boleh juga tidak ditaukidkan. Contoh, kalau tidak ditaukidkan sa'id al-fuqara, boleh juga sa'idanna al-fuqara, iqtasid fin nafaqat atau iqtasidanna an-nafaqat, begitu. Selanjutnya, bagaimana cara menaukidkan fi'il? Fi'il mudhari atau fi'il amr yang akan ditaukidkan dengan nun memiliki aturan sebagai berikut. Yang pertama, kaidah dasarnya adalah domah rofa atau nun rofa itu dibuang. Apa itu domah rofa dan nun rofa? Domah rofa adalah domah sebagai ciri rofa di dalam fi'il mudhari ya, dan fi'il amr. Kemudian nun rofa itu adalah nun sebagai ciri rofa, dan ini ada di al-af'alul khamsah, ada di dalam fi'il yang 5 ya. Nanti kita praktekkan. Yang kedua, jika nun disambung dengan fi'il yang domirnya mustatir atau isim zohir, maka yang pertama, selain fi'il nakis mu'tal alif ya, nanti kita akan bahas tentang nakis mu'tal alif. Kalau ini adalah fi'il nakis yang selain fi'il nakis mu'tal alif, berarti kita akan membahas tentang sohih, isim sohih, fi'il sohih, kemudian mu'taliyah dan mu'tal waw ya. Caranya yang pertama, harokat akhir pada huruf fi'il mudhari tadi diganti fathah, kemudian nun taukidnya difathahkan. Kita contoh dari jenis fi'il mudhari yang sahih. Contoh awalnya tasbiru, kemudian ditaukidkan la tasbirunna, awalnya la ditambah tasbiru ditambahin nun taukid. Kenapa kita tambahkan lam? Karena memang syarat untuk menaukidkan itu salah satunya adalah ada huruf lam qasam ya, maka selalu ini kita tambahkan lamnya ini. La tasbirunna tadinya, kemudian ininya ketentuannya adalah harokat akhir pada huruf fi'il mudhari diganti fathah, maka tasbiru menjadi tasbiro, maka jadilah la tasbiron. Nah, kemudian untuk mu'taliyah juga takdi, kemudian la takdi ditambahi nun taukid sakilah, maka jadilah la taqdiyanna, huruf iya-nya di fathah. Kemudian juga tadnu, la tadnuwanna, wawunya di fathah, maka jadilah la tadwanna, la tadnuwanna. Perlu kami sampaikan, bagaimana kalau seandainya ini diganti dengan nun taukid yang ringan, maka tinggal diganti sehingga ini menjadi la tasbiron, la taqdiyan, la tadnuwan begitu, dengan nun disukun. Kemudian kalau tadi kita bahas adalah selain fi'il nakis mu'tal alif, berarti kita akan membahas bagaimana kalau fi'il nakis mu'tal alif. Kalau nakis mu'tal alif, caranya adalah harokat akhir pada huruf fi'il mudhari'nya diganti fathah ya, kemudian alif nakisnya diganti iya. Nah, ini alif nakisnya pertama ini kebalik juga ya. Awalnya alif nakisnya diganti dulu menjadi iya, menjadi yardoya begitu.
yardoya, kemudian ininya harokat akhirnya di fathah, maka jadilah la yardoyanna. Ini salah, ini la tardoyan, ini kebalik lah ya, la yardoyanna. La yardoyanna ini hasilnya agak salah harokat, la yardoyanna gitu ya. Kemudian 3, jika fi'il mudhari disambung dengan alif isnaini, bagaimana caranya? Kalau fi'il mudhari disambung dengan alif isnaini, maka caranya nun ciri rofa'nya dibuang, kemudian nun taukidnya justru di kasroh, bukan di fathah. Kita ambil, dan ini tidak ada pengecualian, semuanya masuk. Fi'il mudhari sahih, mu'tal ya, mu'tal waw, dan mu'tal alif. Kalau mu'tal sahih tasbiru dimasuki alif isnaini menjadi tasbironi. Kemudian ini prosesnya la tasbironi. Kemudian nun ini nun alamatul rafa, nun alamatul rafa yang terdapat pada al-af'alul khamsah ini dibuang, maka jadilah la tasbiron. Kemudian nun taukidnya di kasrah, maka jadilah la tasbironi, begitu. Kemudian mu'tal iya, takdiya begitu. Takdi, maka takdian, la takdiani, begitu, ininya dibuang. Kemudian tadnu, la tadnuani. Kemudian tardo, tardoyani ya, alif isna ini tardo, contohnya tardoyani. Kemudian la tardoyani, begitu. Ini nunnya dibuang juga menjadi la tardoyani, begitu. Kemudian jika nun taukid disambung, perlu kami sampaikan bahwa kalau yang ini kemudian kita ubah menjadi nun taukid ringan, latas bironi, apakah kemudian menjadi latas biron, begitu? Tidak. Karena perlu kami sampaikan bahwa nun taukid ringan tidak masuk kepada fi'il mudhari yang disambung dengan alif isna ini, gitu. Nanti kita lihat di tabel akhirnya. Kemudian nomor 4, jika nun taukid disambung dengan nun niswah, maka caranya yang pertama beri alif antara dua sukun, yaitu nun taukid dan nun niswah. Kemudian nun taukidnya juga di kasroh. Contoh, lafadz dasarnya tasbiru, kemudian nun niswah menjadi tasbirna, kemudian ditaukidkan kan menjadi la tasbir nani. Nah, ini ditambahkan alif na, kemudian nun taukidnya di kasroh, maka menjadi la tasbir nani. Takdina, la takdinani. Tadnunan, la tadnunani. Tardoina, la tardoinani, begitu. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, apakah ini kalau diubah menjadi nun taukid ringan, la tasbirnani menjadi la tasbirnan? Tidak, karena memang nun taukid ringan tidak dimasuki di alif isna ini dan nun niswah, begitu. Kemudian jika nun taukid disambung dengan ya mukhatabah anti atau wawu jama', maka untuk selain fi'il mudhari mu'tal ya, nanti akan kita bahas fi'il mudhari mu'talnya di sini. Caranya adalah nun ciri rofa'nya dibuang, kemudian ya mukhatab atau wawu jamaknya juga dibuang, kemudian nun taukidnya di fathah. Contoh lafadz tasbiru dimasuki yaul mukhatabah menjadi tasbirina, maka ketika ditaukidkan la tasbirinan. Kemudian huruf iya-nya dan huruf nun ini dibuang menjadi la tasbirinna, la tasbirinna. Kemudian ini juga takdina, la takdinna, iya dan nunnya ini dibuang. Kemudian tadni menjadi la tadninna, begitu. Kemudian untuk fi'il mudhari yang mu'tal alif, ini kan tadi selain mu'tal alif ya, berarti mu'tal ya dan mu'tal waw. Sedangkan untuk fi'il mudhari yang mu'tal alif, caranya nun ciri rofa'nya dibuang, kemudian iya-nya tetap ya. Maka contohnya kita ambil lafadz tardo, dimasuki yaul mukhatabah menjadi tardoina, kemudian ditaukidkan menjadi kemudian jika nun taukid disambung dengan ya mukhatabah, maka iya-nya tetap dan kemudian iya-nya di kasroh, maka jadilah la tardoyin. Nah, iya-nya di kasroh menjadi la tardoyin. Nah, kemudian juga kalau tardo dimasuki wawul jamaah, contoh dasarnya adalah tardauna, kemudian ditaukidkan menjadi la tardawunna. Nah, jika nun taukid disambung dengan wawu jamak, maka wawunya tetap dan didomah. Kalau wawu justru didomah, kalau tadi iya di kasroh.
latar dawunna. Nah, begitu. Kemudian cara menaukidkan fi'il ma'mar, caranya sama dengan menaukidkan fi'il mudhari. Iftah, iftahanna, iftaha, iftahani, iftahu, iftahunna, iftahi, iftahinna, iftaha menjadi iftahani, iftahna menjadi iftahnani. Begitu. Ini kaidahnya sama seperti di fi'il mudhari. NB, nun taukid berat dan ringan bisa masuk ke fi'il amr dengan tanpa syarat, dengan tetap menggunakan kaidah yang sudah dijelaskan ya, tapi tanpa syarat. Tanpa syarat harus ada lamul amr, harus ada apa itu tadi itu ada watul istifham gitu. Kalau di fi'il amr tidak. Nah, sekarang kami akan memberikan gambaran contoh fi'il mudhari amr dan nahi jika ditaukidkan dengan nun ya. Kita akan perkecil agar bisa dilihat secara utuh. Ini secara utuhnya dasarnya adalah yaftahu, yaftahani dan seterusnya. Kalau kita lihat di fi'il mudhari yang berat dan ringan, ini sekali lagi kenapa dimerahkan, karena dalam penulisan di dalam buku Fahmu 2 ini ada beberapa kesalahan, maka sekali lagi yang memiliki buku Fahmu 2 agar diperbaiki ya. Ini gambaran ininya, apa namanya, tabelnya. La yaftahanna, la yaftahanni, la yaftahunna, la taftahanna, la taftahani, la taftahnani dan seterusnya. Ini taukid berat dan ini taukid ringan. Taukid ringannya, kemudian untuk fi'il amr juga hanya tinggal diganti la taftahanna, iftahanna. Begitu. La taftahani, iftahani. Jadi sangat sama sekali fi'il amr, ini juga fi'il amr, kemudian ini juga nahi. La taftahanna, la taftahani, la taftahunna, la taftuhinna, la taftahani, la taftahnani. Begitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada tanda strip-strip begini di dalam fi'il mudhari, tidak semuanya juga yang taukid ringan, kemudian juga fi'il amr di dalam taukid ringan juga tidak semuanya, dan di fi'il nahi juga tidak semuanya, di yang taukid ringan ya tidak semuanya. Ini terjadi karena kami sampaikan bahwa semua fi'il bentuk fi'il yaitu mudhari, amr dan nahi, jika domirnya dari tasniyah dan nun niswah, maka tidak dapat ditaukidkan ke taukid ringan. Maka ini taukid ringan tidak berlaku kalau seandainya domirnya dari tasniyah dan nun niswah. Ini tasniyah ya, huma, hunna, ini adalah niswah, nun niswah. Kemudian antuma juga adalah alif isnaini, tasniyah, afan. Kemudian antuma ini juga tasniyah, antuna ini juga adalah nun niswah. Kemudian ini juga semuanya tasniyah. Kemudian ini adalah ini dan ini adalah tasniyah. Kemudian ini adalah nun niswah dan nun niswah begitu. Kemudian rumusan nun taukid ringan sama saja seperti rumusan nun taukid berat. Jadi sama sebenarnya. Kalau kita lihat di sini yaftahanna tinggal diganti huruf nunnya menjadi, nah ini yaftahanna berarti yaftahan, yaftahunna yaftahun, taftahanna taftahan. Begitu. Kemudian ini taftahanna berarti taftahan dan seterusnya dan seterusnya. Itu untuk informasi tentang bab taukidnya fi'il. Kali ini selanjutnya kita akan membahas tentang bab 7 yaitu ni'ma dan bi'sa selanjutnya, tapi tentunya di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.